Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi saudaraku Sabtu Legi ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang menjalani karma weton Sabtu Legi. Ya, karma itu bukan karma leluhur ya. Ya, bukan karma leluhur. Misalnya kamu punya mbah, ndak melok merasakan, ndak melok cawe-cawe, ya, tiba-tiba kamu menderita kena masalah gitu. Masalahmu adalah karma dari perbuatan leluhurmu. Bukan seperti itu ya. Karma itu adalah perbuatan dari kita sendiri. Ya, misalkan ya, teman-teman Sabtu Legi ini 10 tahun yang lalu Anda ini pernah menyakiti orang. Entah menipu, entah mengkhianati ya. Sampai orang itu bertahun-tahun menderita. Ketika orang tersebut sudah berhasil ya, sudah keluar dari penderitaan, itu biasanya gantian kamu yang mengalaminya gitu loh. Nah, itu namanya karma gitu. Ya. Contoh sederhananya gini ya. Kamu 5 tahun yang lalu menipu orang. Orang itu menderita. Pokoknya pikirannya menderita ya. Hartanya habis-habisan ya. Kesehatannya habis-habisan, wis pokoknya stres, depresi, wis ndak karu-karuan ya. Dia alami sampai 5 tahun sembuh ya, 5 tahun sembuh. Lah, biasanya ketika orang yang kamu sakiti ini sembuh, maka karma itu berlaku ya. Kamu akan mengalami hal yang serupa ya. Walaupun tidak sama ya. Artinya penderitaannya itu kalau ditimbang itu beratnya sama. Walaupun peristiwanya berbeda. Ya, misalkan dulu kamu menipu ya, tiba-tiba 5 tahun 10 tahun kamu kena sakit yang tidak sembuh-sembuh. Itu bisa jadi karma. Nah, biasanya ciri-ciri karma ini kita akan diperlihatkan. Kita akan diperlihatkan oleh orang yang pernah kita sakiti gitu. Ya. Jadi akan muncul terus ya. Gambaran orang yang pernah kita sakiti itu akan muncul terus ya. Entah kamu dalam kondisi tidur, entah kamu dalam kondisi terjaga, itu gambaran orang yang pernah kamu sakiti itu muncul. Kalau itu sudah terjadi, itu namanya karma. Dan karma ini tidak bisa diruat, tidak bisa diputus, harus dipertanggungjawabkan, dijalani sehari demi hari sampai lunas. Itulah keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan bagi orang yang pernah kamu sakiti, bagi kamu sendiri, itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan. Kamu dikasih kesempatan untuk menebus dosamu terhadap sesamamu. Itu konsep karma itu seperti itu. Dan ketika kamu jatuh, ketika kamu menjalani yang namanya karma ini ya, teman-teman Sabtu Legi ini juga berlaku, tidak hanya Sabtu Legi ya, weton yang lain pun juga sama. Ketika kamu menjalani yang namanya karma ini, orang yang kamu sakiti akan Tuhan kasih tahu kalau kamu sedang menjalani balasan atas perbuatannya, menyakitinya. Nah, silakan dibuktikan. Kalau tidak percaya omongan saya ini, silakan dibuktikan. Ya, jadi kalau kamu merasa ya, kena masalah tidak ada ujungnya, ya, dan terus muncul gambaran-gambaran orang yang pernah kamu sakiti, entah kamu sengaja atau tidak, maka itu positif adalah karma. Coba kamu datangi, tanyakan. Pasti dia tahu kalau kamu sedang jatuh. Loh ya teman-teman. Ya. Saya mengalami kondisi ini 2 kali ya teman-teman. Ya. 2 kali ya, sebagai korban ya, bukan sebagai pelaku ya, tapi sebagai korban.
itu dikasih tahu ya. Tuhan kasih tahu kepada saya gitu. Tapi melalui orang ya. Tuhan kasih tahu. Ada yang karma itu ada yang langsung seketika ya. Biasa disebut dengan itu geni. Ada yang ditunda sampai ini 5 tahun, 10 tahun. Ada yang seperti itu. Dan ini saya menyaksikan sendiri gitu loh. Ya. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba dapat informasi ya, menjalani karma ya. Wah, sangat mengerikan teman-teman ya. Tidak ada yang namanya balasan ya. Balasan karma itu ya setara ya, yang pasti lebih berat ya daripada perbuatan itu sendiri. Makanya teman-teman Sabtu Legi, yang saya mau tekankan di sini apa? Adalah kesadaran diri. Jadi ketika teman-teman Sabtu Legi ini menyadari bahwasannya masalahmu itu adalah karma, segera lakukan pertobatan dan nikmati hukuman Tuhan yang sedang kamu jalani berupa karma tadi. Kamu nikmati ya, sambil mengevaluasi diri, memperbaiki diri. Jalani ibadah sing kenceng, tirakati sing kenceng. Hanya itu satu-satunya jalan, tidak ada jalan lain. Apakah kamu diruat tanggap wayang kulit karmamu habis? Tidak akan. Ya, kalau belum waktunya habis itu tidak akan. Ya kok enak gitu. Ya misalkan saya ini tersakiti. Gitu. Ya, terus kamu minta maaf kepada saya. Saya sudah menderita 10 tahun. Kamu datang ujuk-ujuk minta maaf. Kira-kira saya memaafkan tidak? Ya tidak akan gitu. Tidak akan. Ya mungkin bibir bisa memaafkan, tapi batin kok enak. Ya tak anteni, ya tekani itu. Ya. Banyak tuh sumpah-sumpah serapah seperti itu ya. Banyak sumpah-sumpah serapah seperti itu yang muncul ketika seseorang tersakiti. Itu akan menjadi hambatan sandungan perjalanan hidup kita. Tuh ya. Ya, ketoknya senang. Ya, ketika seseorang ketika kita ya, menyakiti orang ya, terus kita katakan hidup senang gitu ya. Ketoknya senang. Itu hanya sementara. Kenapa bisa seperti itu? Karena doa orang teraniaya. Ini ibarat bendino itu bendino ini rasa ini sambung terus ya. Hanya tinggal nunggu waktunya. Ketika cipta rasa karso ini sudah nyambung tes, maka karma itu akan turun. Ada yang cipta rasa karso itu nyambung saat itu juga disebut dengan itu geni. Ada juga yang ditunda 5 tahun, 10 tahun baru berlaku. Sing bahaya itu sing 10 tahun itu apa yang ndak mumet gitu. Ya menderita selama 10 tahun. Nah, itulah teman-teman. Biasanya ketika kita ini katakanlah terzalimi, tersakiti ya. Ketika kita sudah bisa ikhlas, sudah bisa lupa, lepas, ya itu karma berlaku. Biasanya seperti itu. Ya. Apakah dengan kita minta maaf itu bisa menghapus karma, mengurangi karma? Jawabannya tidak bisa. Ya. Tuhan itu adil, harus dijalani. Ya. Silakan dicek ya, teman-teman, diri Anda sendiri dicek. Kira-kira saya ini kena masalah terus, tidak ada ujungnya. Apakah masalah saya ini karma atau bukan? Itu bisa Anda deteksi. Ya. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Silakan ya teman-teman Sabtu Legi, kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar.